Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 2 Kota Balikpapan. Ada Pak Juniansyah, Ibu Nini Septiani, dan saya sendiri Ika Perdani. Di sini kami akan melakukan praktik coaching. Ada 3 kasus yang akan kami praktikkan. Untuk kasus pertama, Pak Juni berperan sebagai coach, Ibu Nini sebagai coachee, dan saya Ika sebagai pengamat. Adapun kasusnya yaitu Pak Joni memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan selalu secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Pak Joni menyikapi hal ini? Mari kita saksikan. Nak, sini dulu nak, sebentar. Oh iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ada apa ya Pak? Oke, nak, gini loh nak, kemarin Bapak lihat dalam pengumpulan tugas atas nama sendiri ya. Padahal kan kemarin di kelompok, tugas kemarin kan kelompok ya. Jadi hari ini Bapak ingin ya ngobrol-ngobrol, apa itu benar, dan Ananda ini apa boleh Bapak tahu kenapa Ananda memberikan hasil kerja sendiri gitu. Oh, itu Pak. Iya, saya tuh nggak terlalu senang kerja dengan kelompok, nggak bisa bebas ngerjakan tugasnya Pak. Maksudnya tidak bebas itu gimana ya nak ya? Ya kan kalau kerja sendiri saya bisa ngerjakan sesuai jawaban yang saya pikir benar. Jadi saya kerjanya bisa lebih cepat dan bagus. Nilai pekerjaan saya juga bagus-bagus kok Pak. Oh gitu. Tapi kan gini loh nak, sebetulnya kalau dalam kerja kelompok kan ada kelompok. Nah sekarang Bapak tanya, dalam hal kemarin itu kan Ananda kan ngerjain sendiri, ya kan? Jadi bukan kelompok. Gimana ya? Maksudnya itu kan kurang kurang bagus itu. Gimana alasan Ananda? Ya sebenarnya sih kalau di kelompok tuh saya kesulitan dengan teman-teman itu. Kadang-kadang teman-teman tuh salah-salah jawabnya Pak kalau dikasih soal. Kadang-kadang malah ada yang tidak mau kerja, cuma mau tulis nama aja di tugasnya. Oh, begitu alasanmu. Jadi Ananda ini merasa teman-teman itu membebani pekerjaan Ananda gitu ya. Terus Ananda Iya ini Pak. melihat itu teman-teman suka sembarangan gitu ya. Coba Iya alasan Pak. apa aja lagi yang Ananda yang mau utarakan? Ya kalau lagi kerja gitu teman-teman diajak kerja suka nggak mau. Terus kalau saya tanya jawabannya asal-asalan aja. Jadi saya jadi nggak enak gitu liatnya Pak. Oh gitu ya. Jadi istilahnya itu teman-temanmu itu mengerjakannya tidak seperti kamu ya. Oh gitu. Jadi gini nak, menurutmu bagaimana kamu tahu kalau itu pekerjaannya teman-temanmu itu salah? Ya kan saya banding-bandingkan jawaban teman saya dengan apa yang saya dengar dari penjelasan Bapak Ibu guru. Kemudian saya lihat juga yang ada di buku teks. Nah itu jawaban mereka tuh beda jauh Pak. Jadi saya pikir kayaknya kalau terlalu jauh bedanya itu berarti salah gitu Pak. Oh gitu. Jadi Ananda ini apa sih namanya tahu itu dari nanya buku teks gitu ya. Kira-kira Iya Pak. bagaimana teman-temanmu juga bisa tahu jawabanmu itu benar atau salah itu gimana?
Ya, kalau saya kan jawabnya seperti yang saya ingat dari penjelasan guru. Kemudian saya juga baca-baca di buku teks. Kan seringnya soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu kan nggak jauh dari teks, Pak. Jadi kan saya bisa cari jawabannya di buku teks. Jadi saya rasa itu jawabannya benar, gitu Pak. Oh, oke oke. Jadi permasalahan kayak ini, apakah Ananda pernah menyampaikan itu pada temanmu atau gimana? Ya belum pernah sih Pak. Cuman kan saya pikir kalau ngerjain tugas itu kan memang semestinya lihat bacaan sama lihat catatan yang diberikan dari guru, Pak. Mestinya mereka sudah tahu sendiri dong seperti itu. Ya. Oke, sebetulnya kan teman-temanmu dan kalian semua kan bermacam-macam ya. Ada yang bisa melihat langsung tahu, ada yang disuruh baru tahu dan seterusnya ya. Tapi nampaknya teman-temanmu ini harus diberitahu dulu supaya baru paham mengapa Ananda bisa bersikap gitu loh ya. Jadi ya mungkin ada yang harus Ananda lakukan untuk teman-temanmu tahu. Gimana itu caranya? Iya, Pak. Eh, kalau seperti itu ya mungkin nanti saya akan bisa ngajari teman saya. Hmm. Kemudian saya ajak mereka untuk lebih teliti bacanya yang dari buku teks terus lebih teliti lagi ngerjainnya. Mungkin saya dekati dulu teman-teman yang enak diajak ngobrol gitu kali ya Pak. Iya, ngobrol dulu. Ya, menurutmu dalam kelompok belajar tersebut, kepingin Ananda sendiri itu bagaimana sih yang Ananda suka gitu loh? Kalau saya sih senangnya kalau teman kelompok itu enak diajak kerja sama Pak. Jadi kalau misalnya ngerjain dibagi tugas, mereka sudah langsung ngerjain masing-masing tugasnya. Terus kalau misalnya temannya ngasih jawaban, mereka mau terima jawabannya, bukan maunya mereka sendiri. Terus nggak malas-malas gitu Pak. Oke, oke, oke. Nah, jika menurutmu temanmu, kelompokmu itu salah, apa yang bisa kamu lakukan supaya mereka bisa menjawab jawaban itu dengan benar? Mungkin saya bisa menunjukkan jawaban atau bacaan yang ada di buku teks kali ya Pak, atau kasih pinjam catatan saya yang saya catat dari penjelasan guru. Mungkin seperti itu Pak. Apa artinya itu menunjukkan sesuatu yang benar itu dari kamu gitu ya? Oke, oke, bagus. Ananda, menurut Ananda, murid yang pintar itu yakin Ananda juga bisa mengajari teman-temanmu menyelesaikan tugas mereka. Ya sebagai murid yang ya bisa lah, ya kan? Bukan pintar ya, bisa lah. Tapi bagaimana caranya untuk lari ke situ gitu? Hmm, kalau saya kan suka baca buku Pak. Jadi mungkin nanti saya ceritakan kali isi buku yang saya baca, misalnya itu buku pelajaran, saya ceritakan isinya, atau mungkin saya juga bisa ngajak teman saya untuk baca buku juga, Pak. Gitu. Oke, oke, oke. Nah, itu bagus sudah itu, sudah bagus pendapat Ananda. Nah, kira-kira Ananda itu bisa bisa apa yang Anda lakukan ya, bisa yang Ananda lakukan jika Ananda tugasnya kelompok seperti itu lagi gitu loh. Apa yang Ananda Hmm, lakukan gitu. mungkin saya eh, bagi tugas ya, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya mau kerja kelompok itu pas mulai kerjanya tuh bagi tugas siapa yang
ngerjain yang bagian yang mana. Mm-mm. Terus nanti kalau sudah bagi tugas itu terus masing-masing ngerjain tugasnya. Terus nanti kalau misalnya ada yang nggak bisa, mungkin saya bantu gitu kali Pak. Oke, oke. Nah, berarti kan membantu gitu ya. Ya, ya. Iya Mungkin Pak. ada lagi Anda yang bisa dibantu dalam kelompok belajar tersebut gitu. Hmm, kalau teman-temannya sudah bisa ya nggak saya bantu lagi Pak. Jadi masing-masing ngerjain sendiri. Cuman Oh kalau gitu. misalnya nanti ketemu teman-teman yang agak susah, malas-malas gitu ngerjainnya, mungkin saya juga minta teman-teman yang lain buat mengingatkan gitu Pak. Ya. Nah, kalau misalnya ada yang malas-malas kayak gitu, bagaimana cara Ananda untuk mengatasinya gitu? Hmm, mungkin nanti saya ingatkan aja Pak, ini loh tugasmu bagiannya yang ini sudah selesaikan belum gitu kali Pak. Nanti Oh. mungkin teman-teman juga yang lain bisa mengingatkan juga gitu ya. Nah, mungkin ini Bapak aja. Mungkin teman-temanmu itu bukan malas atau gimana ya, tapi mungkin dia tidak tahu jawaban saja cara mengerjakannya. Kalau demikian itu bagaimana? Nah, kira-kira apa yang bisa Ananda lakukan kalau hal tersebut demikian gitu? Kalau misalnya karena mereka nggak tahu, ya nanti bisa saya bantu Pak. Mungkin juga sih kalau misalnya mereka nggak ngerjain itu karena mereka nggak tahu. Jadi nanti saya bantu ngerjakan tugasnya itu Pak. Oke, coba diatur pengerjaannya, waktunya, bagaimana kira-kira kalian bisa mengerjakan itu dengan baik gitu loh. Waktunya itu diatur bagaimana caranya. Ya kalau gitu berarti ngerjain tugasnya nggak boleh buru-buru Pak. Jadi kalau misalnya siapa tahu nanti ada teman yang nggak bisa kan saya bantu lagi dan itu kan berarti harus ngerjakannya pelan-pelan. Jadi perlu waktu yang lebih panjang buat ngerjakan tugasnya. Oke, oke. Nah, kan semua itu kan sudah bagus ya. Ananda kan sudah menemukan jawabannya. Nah, jadi setelah ini apakah Ananda akan melakukan hal tersebut gitu loh. Iya Pak, nanti saya akan coba untuk melakukan hal tersebut Pak. Nah, oke. Nah, siapa saja yang Ananda ya minta bantuan untuk melakukannya? Ya yang pertama saya akan minta bantuan teman kelompok saya Pak. Jadi Ya. kalau satu kelompok itu kan mungkin yang nggak bisa ngerjakan tuh satu orang, terus yang lain bisa. Nanti saya minta tolong teman-teman yang lain juga membantu dan mengingatkan. Ya, ya. Terus yang kedua mungkin saya bisa ngomong juga dengan guru mata pelajarannya Pak. Kalau misalnya saya nggak bisa mengatasi masalahnya. Oke, oke. Oke, kalau gitu ya. Eh jadi permasalahannya itu sudah di tangan Ananda sendiri. Ananda bisa merubahnya ya. Ingat, kelompok itu bekerja sama ya kan, bekerja sama supaya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bagus atau lebih ringan untuk waktunya. Jadi Ananda ya harus kolaborasi dengan teman-teman Ananda. Jika ada yang salah, ditegur aja gitu loh, ya kan? Jangan diem langsung ngerjakan gitu. Tapi Ananda sudah bagus semua dalam hal itu, jadi Ananda sudah bisa melakukan eh, pekerjaan kelompok lagi. Nanti ke depannya informasi sama teman-temannya apa yang harus dilakukan. Ya, begitu ya Ananda ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, terima kasih Ananda. Selamat siang dan selamat mengerjakan tugas-tugasnya lagi. Sampai Selamat jumpa. siang. Makasih Pak. Ya.
Ya. Ya, demikianlah tadi praktek coaching untuk kasus pertama. Menurut pengamatan saya, langkah model ceritanya dalam praktek coaching kasus pertama ini sudah lengkap. Pada bagian tujuannya, coach sudah baik dalam menyampaikan pembuka dan tujuan yang hendak dicapai juga sudah jelas. Pada bagian identifikasi, pertanyaan coach sudah bagus, sudah terbuka dan mampu menggali informasi dari coach. Coach juga memberikan respon yang baik dan lancar. Alternatif solusi bisa tergali, coach menggali dengan perlahan-lahan dan memberikan tanggapan dengan baik. Pada bagian rencana aksi, coach sudah dapat memberikan arahan pertanyaan kepada coach untuk mengambil keputusan. Kemudian pada bagian tanggung jawab, coach sudah menggunakan rencana aksinya. Oke, demikian itu kasus pertama. Selanjutnya akan kami lakukan kasus yang kedua, yaitu dengan seorang guru bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang murid bercerita tidak merasa diperlakukan adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Nah, murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid dan tidak mau ikut les privatnya. Bahkan muridnya tersebut juga merasa bahwa nilainya diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik daripada murid tersebut. Bagaimana cara menanggapi hal tersebut? Teman-teman dari coach sendiri, yaitu Mbak Neni ya, dan coachingnya Mbak Eka. Oke, lanjut ke selanjutnya. Assalamualaikum Bu, bisa saya bicara? Waalaikumsalam. Boleh silakan masuk. Mau bicara tentang apa ini? Begini Bu, saya sedang tidak enak hati di pelajaran matematika. Saya tidak enak dengan Pak Robin. Oh begitu. Ayo kita bicarakan supaya ada solusinya ya. Bisa cerita kenapa nggak enak hati? Gini Bu, Pak Robin itu kan ada les-lesan di rumahnya. Nah, sebagian besar teman-teman di kelas itu ikut lesnya Pak Robin. Tapi saya tidak ikut lesnya Pak Robin karena orang tua saya belum sanggup membayar biayanya. Tadi saat pelajaran sepertinya Pak Robin menyindir kita yang tidak ikut les. Saya juga merasa nilai kami itu dibeda-bedakan antara yang les dan tidak les, Bu. Oh, jadi Ananda merasa Pak Robin itu pilih kasih ya dalam memberi nilai. Dan yang tidak ikut les disindir-sindir gitu ya? Iya, Bu, seperti itu. Baik, sekarang kita bicarakan satu-satu ya. Kalau pilih kasih nilai itu gimana ya contohnya? Gini Bu, misalnya ya, kalau teman yang les mengerjakan soal, caranya salah, hasilnya salah, tapi masih dapat nilai setengah. Tapi kalau saya yang mengerjakan, caranya salah, hasilnya salah, tidak dapat nilai sama sekali. Oh begitu. Ada lagi yang lain? Gini juga ada juga Bu, kalau teman yang ikut les ada kesulitan memahami pelajaran itu, Pak Robin akan mengulanginya penjelasannya. Tapi kalau saya yang kurang paham, Pak Robin malah menyindir, makanya belajar yang betul. Gitu Bu. Oh begitu, baik. Nah tentang nilai tadi, apa soalnya memang sama persis dengan yang Ananda lakukan, yang Ananda kerjakan dengan teman-teman tadi yang mengerjakan soalnya? Apakah sama persis soalnya? Beda sih Bu, tapi kan sama-sama pakai cara. Baik. Bagaimana dengan pelajaran sebelumnya? Apakah Ananda bisa memahami pelajaran? Iya Bu, saya bisa memahaminya. Terus nilai saya juga selalu bagus.
Cuman akhir-akhir ini saya memang sulit konsentrasi belajar karena pernah disindir sama Pak Robin gara-gara tidak ikut les itu. Saya juga membantu ibu jualan sih Bu di siang hari. Oh, begitu. Apa ada teman lain yang tidak ikut les? Ada Bu, 2 juga teman yang tidak ikut les. Baik. Kalau mereka gimana? Merasa tersindir nggak dengan Pak Robin? Kayaknya sih mereka nggak merasa begitu sih Bu. Nah, jadi apakah nilai Ananda yang menurun itu karena tidak ikut les atau karena kurang konsentrasi? Mungkin karena juga konsentrasi juga sih ya Bu ya. Oh, nah itu coba difikirkan kembali. Karena Ananda kan tadi cerita kalau Ananda membantu ibu berjualan sepanjang hari. Nah, mungkin ada penyebabnya, ada hubungannya hal itu dengan menurunnya konsentrasi Ananda. Nah, sekarang sebenarnya penyebab nilai menurun itu apa ya? Mungkin juga sih Bu, karena saya capek membantu ibu di rumah. Nah, baik. Jadi kemungkinan nilai Ananda menurun karena terlalu capek untuk belajar, sehingga nilainya menurun. Dan mungkin karena itu Pak Robin jadi menyindir anak-anak yang tidak ikut les. Mungkin juga seperti itu ya Bu ya. Nah, sekarang kita sudah dapat kemungkinan itu ya. Kira-kira apa yang bisa Ananda lakukan? Sepertinya saya harus mengatur waktu saya Bu, antara istirahat dan juga membantu ibu. Jadi supaya saya tidak terlalu capek, saya harus banyak istirahat dan malam harinya bisa belajar. Nah, bagus itu rencananya. Kira-kira kapan akan dilakukan? Mulai hari ini deh Bu. Wah, bagus sekali. Ibu senang mendengarnya. Boleh Ibu tanya lagi bagaimana kemajuannya di minggu depan? Iya Bu, nanti minggu depan insya Allah saya akan menemui ibu lagi. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Itulah sekelumit dialog yang ada di kasus 2. Review untuk kasus 2 yaitu dalam model Tirta sendiri tujuan penyampaian coaching sudah bagus, menampakkan ada tujuan coach yang sudah disampaikan. Di sini tidak memberikan sesuatu yang cepat selesai, tetapi tertata dengan baik. Terus untuk identifikasi coach sendiri memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Terus untuk rencana aksi sendiri yaitu pertanyaan-pertanyaan itu yang diberikan umpan balik itu sudah bagus dan rencana aksi coachingnya juga sudah baik dalam menyelesaikan permasalahan. Untuk tanggung jawab sendiri memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach itu sudah baik, sudah ada dan menjalankan rencana aksinya tersebut. Mungkin demikian dari kasus 2. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke kasus ketiga. Di sini akan menjadi coach adalah Ibu Ika, sedangkan coachingnya adalah Pak Joni. Nah, di kasus ketiga ini, kasusnya adalah sebagai berikut.
Anda bercerita jika dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampak tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Baik, kami persilakan Ibu Ika dan Pak Joni. Pak John, tumben duduk termenung. Ada apa? Oh, Bu Ika. Iya, ini kebetulan, Bu. Ada waktukah sebentar? Ada yang mengganggu pikiran saya nih, Bu. Boleh deh Pak. Bapak mau membicarakan hal apa? Ini, Bu. Ada sesuatu dalam pikiran saya. Terus ini kemarin ya ada teguran dikit dari kepala sekolah gitu loh. Gimana ya supaya saya tidak berpikiran terus-menerus, Bu? Bisakah sharing sedikit untuk menghilangkan kegelisahan saya ini? Tentu bisa Pak. Kalau boleh tahu, teguran apa ya Pak yang membuat Bapak bisa terus begini? Oh iya ini Bu, mungkin saya sedikit cerita ya. Kemarin waktu supervisi itu pengawas melihat saya sedang mengajar tanpa buku teks. Padahal kan ya buku teks kan saya menggunakan sumber-sumber belajar lain, Bu, tanpa buku teks itu. Nah, pada waktu itu pengawas mengingatkan saya untuk menggunakan buku teks tersebut. Namun saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Saya menggunakan sumber belajar lain. Nah, nampaknya pengawas merasa tidak suka dan tersinggung, lalu melaporkan pada kepala sekolah hal tersebut. Itu, Bu. Oh gitu, jadi kejadiannya. Jadi Bapak tidak membawa buku teks waktu mengajar ya Pak. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana mengajar tanpa buku teks itu Pak? Kalau menurut saya sih Bu, tidak ada masalah Bu. Sumber belajar kan bisa dari mana-mana aja ya Bu ya. Saya juga sudah mempelajari beberapa materi sebelum saya ajarkan. Kemudian saya menggunakan sumber belajar tersebut. Yang penting kan masih mengacu pada materi dan kurikulum tersebut, Bu. Oh iya ya Pak ya. Tapi apakah Bapak selalu tidak memakai buku teks Pak? Saya memakai buku teks jarang sih, Bu. Kadang saya ya tampilkan video, saya ajak anak-anak simulasi, demonstrasi, berkeliling, dan sebagainya, Bu. Saya lebih nyaman dengan kegiatan seperti itu, Bu. Ya, supaya anak-anak lebih cepat paham gitu. Tapi ya bukan saya aja sih Bu yang tidak pakai buku teks, banyak sih yang lain. Hanya saja waktu itu mungkin kena saya untuk supervisi, jadi tidak menggunakan teks ya buku teks. Jadi ya saya ya kena gitu Bu. Nah, sehingga saya tidak memakai sumber belajar buku teks tersebut, Bu. Nah, memang ya banyak dikeluhkan oleh pengawas itu, Bu, gitu. Mungkin Ibu bisa ya ada sumbangsih atau gimana, Bu, gitu. Jadi mungkin sebenarnya hanya salah paham ya Pak. Jadi menurut pengawas itu dikiranya Bapak ini sama sekali tidak mengarah pada buku teks. Padahal sebenarnya juga kadang Bapak pakai buku teks. Nah, sebelumnya Bapak juga sudah memahami materinya mungkin ini ya Pak ya.
ada salah paham ya? Ya, mungkin Bu. Nah, ini ya dikira saya mungkin tidak memakai buku teks itu salah gitu ya Bu ya. Jadi pemahamannya beliau itu eh, tidak menggunakan buku teks itu jadi salah gitu. Waktu itu juga saya juga fokus juga menjawab teguran dari pengawas. Itu ya agak sedikit ya gimana gitu Bu, supaya membela pemikiran saya gitu. Alasan saya begitu Bu. Iya. Jadi kira-kira setelah ini apa yang Bapak mau lakukan? Sepertinya saya akan menjelaskan sih Bu pertama sih kepada kepala sekolah ya, untuk menjelaskan apa yang harus duduk persoalannya Bu sebenarnya. Nah, kalau misalnya memang dibutuhkan untuk meminta maaf ya apa salahnya sih saya itu supaya tidak ada salah paham gitu. Oh iya, bagus sekali tuh Pak idenya. Ada rencana yang lain lagi nggak Pak? Ya ada sih Bu. Selain itu kan nggak enak juga sama pengawas saya. Otomatis saya eh, ya menghadap pengawas tersebut dan meminta maaf juga dan saya jelaskan apa yang duduk persoalannya gitu. Mungkin ada salah paham aja ini kayaknya. Iya Pak. Jadi kira-kira kapan Bapak mau melakukan rencananya Pak? Ya mungkin besok secepatnya Bu saya menghadap kepala sekolah supaya tidak ada pikiran saya yang kemana-mana itu supaya ya bisa lah untuk bekerja kembali. Iya Pak, ide Bapak ini menurut saya sangat bagus sekali ya Pak ya. Semoga saja segera bisa menghilangkan kegelisahannya Bapak. Lalu, bagaimana nih komitmen Bapak melakukan rencana ini? Siapa nanti Pak yang kira-kira bisa membantu melakukan rencananya? Iya, ada beberapa teman senior Bu, seperti Pak Yudi, Pak Bahar gitu ya kan. Mungkin nanti bisa membantu saya dalam menjelaskan ucapannya nanti. Lebih cepat mungkin lebih baik pertama di kepala sekolah dulu, baru ke pengawas gitu. Sip, sudah bagus ini Pak rencananya. Jadi besok Bapak sudah mulai menemui kepala sekolah dan pengawas ya, bersama dengan rekan senior. Semoga lancar ya Pak ya. Amin, amin Bu. Terima kasih banyak Bu telah sharing pada saya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Dan terima kasih banyak Bu sudah menyita waktunya Ibu sudah selama ini dialognya. Nggak apa-apa kok Pak, saya juga senang bisa sharing dengan Bapak. Ya, ya, terima kasih ya Bu ya. Oke Bu, itu sudah ada bel masuk. Terima kasih banyak Bu. Iya Pak, sama-sama. Bu Neni, suaranya Bu Neni. Baik, dari hasil praktek coaching yang barusan kita saksikan, saya sebagai pengamat dapat menyampaikan bahwa dalam praktek tersebut, coach sudah dapat menyampaikan pembuka, coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas, kemudian pertanyaannya bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach. Kemudian respon yang diberikan lancar dan coach dapat menggali potensi dan alternatif solusi dari diri coach sendiri dan coach juga aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Kemudian dari rencana aksinya, coach sudah dapat memberikan pertanyaan terbuka yang reflektif dan mengarah kepada pengambilan keputusan yang secara mandiri dilakukan oleh coach. Coach juga membuat coach mampu mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Kemudian dari sisi tanggung jawab, coach sudah bertanya untuk mengarahkan coach mengambil komitmen, sehingga coach dapat secara mandiri mampu membuat komitmen yang berbasis dengan Tirta. Demikian yang bisa saya sampaikan dari hasil pengamatan saya
untuk kegiatan coaching kasus ketiga. Oke, terima kasih semua. Mantap. Sip.